Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Tiono, NPM 2471 0046, akan mencoba membahas atau menjawab tugas terkait masalah evaluasi kinerja portofolio terhadap 12 perusahaan dari 11 sektor perusahaan yang terdapat di Bursa Efek selama kurun waktu sebelum dan sesudah COVID, yaitu mungkin kurun waktu 2018 sampai 2022. Tugas ini adalah salah satu tugas mata kuliah manajemen portofolio dan investasi dengan dosen pengampu Dr. E. Febrianto SEMM. Saya akan mencoba melakukan evaluasi kinerja portofolio terhadap 12 perusahaan dari 11 sektor industri. Jadi sebelumnya kami sudah melakukan evaluasi, sudah mengumpulkan terkait data-data terkait masalah perusahaan-perusahaan itu. Jadi ini adalah sektor atau perusahaan yang kami ambil dari kelompok 8. Jadi untuk sektor energi itu adalah ada Alam Tri Resource Indonesia Tbk atau ADRO, ada Basic Material dengan perusahaan Aneka Tambang Tbk atau NTM. Sektor yang ketiga adalah industrial dengan perusahaan, kami mengambil perusahaan Asahimas Glass Tbk atau AMFG. Sektor keempat adalah consumer non cyclical, perusahaan yang kami ambil adalah Astra Agro atau AALI. Yang kelima adalah consumer cyclical, perusahaan yang kami ambil adalah Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES. Selanjutnya yang keenam adalah healthcare, perusahaan yang kami ambil adalah Kalbe Pharma dengan atau KLBF. Yang selanjutnya adalah financial, itu Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Sektor itu ada dua. Sektor real estate kami ambil dua perusahaan, yaitu Agung Podomoro Land Tbk atau APLN dan Alam Suta Realty atau ASRI. Selanjutnya dari sektor teknologi, Metro Data Elektronik Tbk MTDL, infrastruktur Adikarya Persero Tbk atau ADI, Transportation and Logistik, ini kami ambil contoh adalah perusahaan Bluebird Tbk atau BIRD. Dari data-data ini kami olah atau kami ambil pada masa periode semester 1 dan semester 2 dari tahun 2017 sampai 2022. Ini kami kelompokkan, kami buatkan tabel dari perhitungan terkait masalah cost price-nya. Nanti kami buat juga indeks harga gabungan dan RF-nya. Kami buatkan tabel seperti ini kira-kira. Nah, akhirnya kami akan mendapatkan return optimal. Ada actual return-nya juga, ada penilaian-penilaiannya juga dari ER-nya, varian, alpha, beta, NC thematic, AI, BI, CI, dan RB. Ini kami buat menggunakan formula-formula atau rumus-rumus yang telah dipelajari sebelumnya. Ini kira-kira tabel atau data-data yang kami pelajari setelah kami tabulasi data. Ini kira-kira seperti ini, tapi dengan kesimpulan adalah dari hasil perhitungan kinerja portofolio terhadap 12 perusahaan yang mewakili 11 sektor dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, terdapat dua perusahaan, yaitu perusahaan Aneka Tambang Tbk atau NTM yang merupakan bagian dari sektor basic material, dan perusahaan Metro Data Elektronik Tbk atau MTDL yang merupakan bagian dari sektor teknologi
yang memiliki kinerja portofolio optimal di mana nilai ERB lebih besar dari C. Sebagai seorang investor, apabila memiliki dana senilai 100 juta rupiah, maka dari hasil perhitungan data menggunakan Excel terhadap nilai WI masing-masing perusahaan, yakni ANTM sebesar 32,45% dan MTDL sebesar 67,50%. Maka nominal yang bisa kita investasikan di masing-masing perusahaan berjumlah Rp32.447.204 dengan untuk perusahaan ANTM dan 67.552.769 untuk perusahaan MTDL. Ini kira-kira kesimpulan dari analisa kami terhadap kinerja portofolio dari 12 perusahaan dan dari 11 sektor industri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.